Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya Ii Mulyadi, mohon izin. Saya sekarang sudah berada di situs makam Sunan Cipancar. Sunan Cipancar di Kampung Pasir Asana, Desa Kampung Pasir Asana, Desa Desa Pasirwaru, Kecamatan Blubur Mangangan. Saya sekarang sudah bersama Bapak Komarholik Bapak Komarholik sebagai petugas cagar budaya di Sunan Cipancar. makam Sunan Cipancar. Nah, sekarang saya berada di depannya. Yuk kita coba masuk ke dalam, nanti kita di dalam ngobrol-ngobrol. Pak, kinten-kinten di mana no rawas ieu? Nanti ngobrol nak. Ras tuang. Bapak mereka ditulah nyamperkeun lah itu. Mohon, sok diantos dulu. Hah? Diantos ke atas kenapa? Nuhun mangga sok. Lajeng, Mbak. Pelayanan Sok. Nah, ini masuk pertama nih. Sudah ada prasastinya. Prasasti masyarakat Pasir Astana yang didukung oleh kepala desa dan tokoh masyarakat setempat dengan cara gotong royong. Makam Sunan Cipancar diresmikan tanggal 15 Februari 2010 oleh Bapak Camat Dr. Andes Haji Dudung SMSI. Kita coba masuk ke dalam. Masuk ke dalam rupanya lumayan nih tangganya. Tuh. Oh ya, kalau ke sini juga di depan tadi yang waktu saya bicara di situ terdapat kantin. Jadi nggak usah khawatir kalau Pak, mangga lajeng Pak. Kemana? Oh. Jadi kalau mau yang berkunjung ke sini nggak usah khawatir, di sana sudah ada kantin. Biasanya menjualnya ya makanan sehari-hari lah. Nggak tahu kalau nasi atau enggak, nasi ada atau enggak, tapi yang jelas kalau makanan ada. Yuk lanjut. Oh ya, di atas kantin itu di situ tuh ada masjid di atasnya. Jadi bukan masjid, musola lah. Musola kecil masuk 10 sampai 20 orang kayaknya masuk. Nah, sebelum masuk ke makam, di sini ada gazebo nih. Ada gazebo, 2 buah gazebo. Lumayan lah ukurannya. 2 ke 2,5 kayaknya. Jadi kalau masuk ke sini, kayaknya enak dulu nih bersantai. Karena setelah mungkin nanjak tuh dari sana. Nanjak dari sana. Sampai ke sini lumayan lelah, boleh kayaknya di sini dulu. Nah, di depan sebentar lagi gerbangnya tuh. Nah, itu gerbangnya. Saya masih nunggu si Bapak, lagi ada tamu. Nanti kita lanjut di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu gazebo tuh. Si Bapaknya sekarang sudah datang, sudah hadir lagi. Di bawah juga ada tamu dari mana, Pak? Karawang. Berarti itu apa namanya? Masih ada sangkutannya sama ini? Ada. Masih jadi dia mau ziarah di Karawang. Saya disuruh, katanya orang ini, makam ini saya harus suruh ziarah ke sini. Oke, bos. Berarti yang di depan tadi, tamu yang di depan itu, dia itu bukan dapat ilapat, tapi paling tidak mungkin ini salah satu keturunannya, Pak ya. Ya, siap. Jadi disuruh ziarah ke sini. Terus. Nah, ini sekarang sudah ada di gerbangnya nih. Jadi, Pak, biasanya ini kan sudah gerbangnya depannya. Iya.
di sini harus buka sendal nggak? Kalau usah nanti ada buka apa di sana. Untuk pengunjung? Ya. Untuk Untuk pengunjung pengunjung dibuka. ya, di depan di sini nih, di bawah gerbang di sini di depan. Nah, orang kalau mau masuk Harus itu harus cepat dibuka dulu. sendalnya. Ya. Sebetulnya sih bukan apa-apa, tapi paling tidak dikhawatirkan sepatu ini tadi di sana nginjak apa, Betul, betul. seperti itu ya. Ya, terus. Jadi silakan saja dibuka, ikuti saja aturannya di sini. Mohon maaf untuk sekarang saya tidak lepas, termasuk Bapak juga, karena saya sudah meyakinkan sepatu dan sendal ini tadi saya tidak nginjak apa-apa. Iya, kan dinas. Nah, ini Pak, ini lokasi situs Cagar Budaya, luasnya 2.675. Ini sudah diakui dan sudah ada sertifikat, sudah diakui bahwa makam ini adalah makam situs Cagar Budaya situs Sunan Cipancar yang luasnya 2675. Oh, berarti ini sudah diresmikan, Mbak, Ya, udah. Sesuai dengan tadi yang di depan, memang sudah tertulis di situ. Ya, kita lanjut, Pak. Silakan. Ini tadi lupa, ini sudah undang-undang ada, undang-undangnya ada untuk tata cara. Aturan yang Berarti masuk. masuk ke sini itu bukan hanya cerita atau gimana, tapi sudah tertera dalam undang-undang, kita ikuti saja. Iya, Undang-undang dibuat itu untuk mengatur, menertibkan. betul. Oke, lanjut. Pak, Siap. ini tempat apa ini? Mana? Ah, ini Ini tempat makam untuk. Nggak, ini. Kalau makam kan di sana tuh. Kalau Ya. makamnya kan di sana dikelilingi. Ya. Nah, ini tempat apa? Tabasul. Oh. Tempat tasawuf untuk mendoakan kepada Allah supaya makam ini, atau karena dia seorang pahlawan, mudah-mudahan Allah SWT mengijabah masuk surga. Amin. Oh, jadi orang kalau mau berziarah ke sini, Mendoakan. nggak, maksudnya jadi ditampungnya di sini. Ya. Oh, iya, betul. Nah, jadi kalau yang mau berziarah, mungkin mau bertawasul, nah tempatnya rupanya sudah ada. Di sini nih, sudah rapi, sudah ada karpetnya, dan ternyata, oh iya, dikunci. Ada. Oi, Gampang. bisa. Kalau saya mungkin sama si Bapak, karena memang lagi mengenalkan situs ini, jadi ke dalam mungkin si Bapak bawa kuncinya, boleh masuk. Tapi kalau untuk yang berziarah, mohon maaf Pak ya, tidak bisa. Jadi hanya boleh di sini saja bertawasulnya. Betul. Terus masuk. Oke, silakan Pak. Yuk lanjut, kita masuk. Kita masuk ke dalam. Aduh, Pak saya ya. Buka. Buka aja. Kan sekarang mah sepatunya otomatis. Tuh kan, enak. Kalau dulu mah pakai tas hese. Oke, Pak. Sebentar kita tawasul dulu, salam dulu saja. Tapi saya untuk menghormati kepada tamu, silakan untuk tawasul. Saya di belakang. Allah. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, ini ada surat Yasin, bisa Ada. digunakan berarti ya? Iya. Jadi kalau yang Quran. berkunjung ke sini sudah ada nih surat Yasin, tapi kalaupun bawa sendiri juga kayaknya boleh. Yuk lanjut. Nah, sekarang saya sudah berada di dalam ruangan yang akan digunakan untuk kita ngobrol sama Bapak, dan kalau penziarah mungkin di sini digunakan untuk tawasulan. Pak, jadi kan banyak nih yang berziarah ke sini. Betul. Saya pengen tahu, Betul. jangan sampai orang salah. Sosok yang di depan di sana itu siapa dan keturunannya dari mana? Oke, bos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eyang Sunan Cipancar izin. Ini pertama kali kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa diketemukan sama Bapak Ii Mulyadi, Pak. dari Dan Ranyo Bulbul Limbangan. Siap. Dan Bapak yang mempunyai monitor. Semoga di dalam pelaksanaan ini ada ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sunan Cipancar
yang nama Prabu Wijayakusuma. Kalau Prabu identik dengan raja. Prabu itu adalah identik dengan raja. Nah, kita ke atas. Prabu Wijayakusuma siapa ayahnya? Ayahnya Hande Liman Senjaya Kusuma. Punya paman kembaran, nanti saya kesampur. Namanya Wastu Dewa. Ke atas. Hande Liman Jayakusuma, ayahnya siapa? Ayahnya Layakusuma. Layakusuma siapa ayahnya? Ayahnya Prabu Siliwangi. Nah, dari atas. Prabu Siliwangi mempunyai istri namanya Ratu Aten. Ratu Aten punya anak satu. Anaknya adalah Layakusuma. Layakusuma menikah dengan Buniwangi yang ada di Porongol. Anaknya Layaran Wangi. Porongol yang ada di Rumenggong. Oh, Rumenggong. Nah, punya anaknya dua, kembaran, anaknya Hande Liman Jayakusuma dan Wastu Dewa. Hande Liman Jayakusuma menikah dengan istri, punya anak Prabu Wijayakusuma. Nah, dari atas. Ya. Hande Layakusuma kerajaannya di mana? Di Cicurug, Cibadak, Sukabumi. Jadinya ada di sana ada kerajaannya kalau di sini Magelang Pakuan, itu Pakuan Raharja. Pakuan Raharja. Terus ke bawah. Layakusuma punya anaknya Hande Liman Jayakusuma dan Wastu Dewa. Wastu Dewa, Hande Liman Jayakusuma punya anak Prabu Wijayakusuma. Prabu Wijayakusuma meninggal ayahnya menjadi kerajaan di Galuh Pakuan adalah Garut. Oh, Garut dulu itu punya kerajaan yang namanya Galuh Pakuan. Pakuan tempatnya? Iya, di Galuh Pakuan. Di yang Pasir Ruut. Oh, di Pasir Ruut. Apa tuh Pasir Ruut? Apa? Kayaknya. Terus Prabu Wijayakusuma punya istri, menikah, punya 7 di sana ada. Apa satu-satunya? Prabu Wijaya Kusuma. Kenapa ini Prabu Wijaya? Yang di HP. Oh, yang di HP. Biarin Pak, udah nggak usah. Udah biarin aja, nanti tinggal dipotong. Di sana ada istri, anaknya Sunan Cipanca ada 7. Kan kemah berdialog. Iya. Wajah di belum bila Hasan bertukar pikiran di jalan yang benar. Betul. Oh, jadi kita bicara dari Prabu Wijaya ke bawah. Kusuma, ya, ke bawah. Prabu Wijayakusuma punya anak 7. Di sana ada anak Sunan Cipancar. 7. Mana sih? Saya WA-nya ini teh banyak sekali ya, masa. Menurut sejarah, Eyang Prabu Wijayakusuma mempunyai 7 anak. Yang pertama Dalem Tumanggung Wangsa Negara. Nah, yang ada di sana di Bandrek. Oh, ini apa? Makamnya ada di Bandrek. Terus. Di kampung. Ntar bahas satu-satu. Oh iya. Ada di mana di Bandrek? Ada kalau di sana mah Bandrek yang jalan Sepur ke atasnya teh jalan naon atunya sebutnya teh lah. Ya tapi ayo Bunga Rungkup. Oh, di Bunga Rungkup. Di Bunga Rungkup. Berarti dari sini nggak jauh nih di Bandrek. Lanjut, yang kedua putra dari beliau adalah Raden Arya Sumanegara. Sumanegara masih di daerah Garut, yang adanya di daerah Leles. Yang ketiga Nyi Raden Ruhyat. Sini. Oh, di sini. Ya, anak yang ketiga ini bermakamnya di sini. Kemudian yang keempat Raden Jaya Dibrata. Yang kelima Nyi Raden Raja Panata. Yang keenam Nyi Raden Jaya Diningrat. Yang ketujuh Raden Raja Mirah. Ya, gitu. Jadi gini Pak, kan tadi teh apa dibilangnya teh Om? Tadi teh di sini tuh terdapat kerajaan, Pak ya. Jadi sosok beliau itu raja. Seorang raja, seorang wali, dan seorang ulama, dan seorang pemerintahan. Yang memimpin di kerajaan Galuh Pakuan. Galuh Pakuan pada saat itu. Tahun 1510. Tahun 1510. Kalau Bapak tahu nih, mungkin tahu. Beliau meninggal tahun berapa, Pak? 1510. Oh, meninggalnya. Kelahiran 1900 paling
bangsa masih di bawah 1500, masih 1510. Dan dianya suatu kerajaan di mana di Galuh Pakuan. Di Galuh Pakuan, mengapa pindah dari Galuh Pasir Ruut pindah ke Sunan Cipancar? Dikarenakan seorang ulama mimpi, dalam mimpi itu harus dipindahkan. Apa artinya dipindahkan? Dikarenakan orang yang bahasa Sunda maka tunjangan ku sampean anak seueur teu daramang, maka aya irapat kepada ulama harus dipindahkan sekitar 3 km digali. Sudah digali secara estafet tapi keadaan ratusan sampai 700 tahun masih keadaan utuh. Kenapa? Dia orang soleh. Oleh siapa? Oleh Renggang tuh. Oleh tuh yang sana ayat tuh. Oh, makam yang di sini. Ya. Dia masih hidup. Nah, dipindahkan ke sini harta kekayaan, seperti ada keris. Senjatanya kan dulu kan keris, paling tumbak, intan, berlian. Pak, boleh sedikit diceritakan Pak nih. Oke. Raja nih kan. Ya. Dalam peranannya menyebarkan agama Islam di Kota Garut khususnya, beliau itu kan pasti seorang ulama, Pak ya. Boleh mungkin Bapak bisa ceritakan beliau itu selama mengajarkan agama Islam, salah satunya mungkin ada tempatnya atau mungkin apa namanya itu, lamun ayeuna nama naon sih? Pasantren, bener, di mana Pak? Alhamdulillah, ini sebetulnya mah pembicaraan teh jadi nyambung dalam pelajaran saya. Sunan Cipancar ditugaskan untuk menyebar agama Islam pada tahun 1510 oleh siapa? Oleh 2 orang, oleh Syarif Hidayatullah dan Kian Santang. Apa yang diajarkannya? Kamu, kata Syarif Hidayatullah, kamu ditugaskan untuk menyebar agama Islam pada tahun 1910 dikarenakan masih Hindu. Apa yang ditugaskannya? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Silakan. Nah, caranya door to door atau datang, ya orang yang berkerumun datang, baca syahadat, alhamdulillah dengan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, saya menjadi Islam. Sudah jadi Islam. Malahan di Islam itu syahadat itu mengandung sifat. Apa sifat? Obat. Bagus. Kepihulaan. Apa obatnya? Nah, dulu kalau Sunan Cipancar sedang menyebarkan agama Islam, ada orang yang sakit. Sakit apa? Sakit lutut. Baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Lepas. Bilang, Bu, mau sehat? Kalau telat. Kalau cepat, Bu, mau sehat? Iya, mau sehat. Nah, saya cepat. Langsung. Mudah-mudahan amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngijabah bahwa si ibu itu sakit lutut, mudah-mudahan Allah SWT mencabut penyakitnya. Amin. Iya, tapi separitas itu bisa dipakai jampe-jampean, sok diadakan Quran dengan syahadat. Syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Tapi kan Pak, nilai syahadat orang sama beliau beda, Pak. Iya, tuh. Bobotnya yang beda. Kita tapi menurut sejarah mungkin dengan syahadat bisa, syariatnya syahadat bisa menyembuhkan, Pak ya. Salah satunya penyebaran agama Islam, orang mungkin yang sakit disahadatin, secara disahadat masuk Islam, kemudian yang sakitnya sembuh. Itu salah satunya mungkin yang cara beliau menyebarkan agama Islam. Betul. Terus kembali lagi Pak tadi, tempatnya kalau secara ini nggak ada pesantrennya. Ya. Waktu itu menceritakan sejarah untuk menyebar agama Islam itu, dia saking gencar menyebar agama Islam, di daerah mana dia berkeliling door to door. Kayak militer aja, yang datang di Bipak bilang orang-orang datang bilang orang. Pada tahun berapa itu masih 1510. Saking dia gencar, jadi kasih suatu piagam. Piagam satu sebilah keris. Keris itu ada lapad la ikrohapidin, sementara waktu atau kira-kira bisa menerjemahkan atau enggak. La ikrohapidin, jangan membaca hapidin tentang agama, gimana Pak? Kalau la ikrohapidin tidak ada paksaan dalam agama. Oh iya.
menyegala ikro baca. Oh, jadi Artinya. kalau secara tempat sebetulnya nggak ada Pak Nggak ya, ada. karena beliau ini Berkeliling. di Islam ini keliling. Keliling. Ya, jadi door to door keliling dari mungkin kalau belum ada rumah waktu itu dari paguron ke paguron. Tapi yang jelas beliau terakhirnya dimakamkannya di sini. Kemudian mohon maaf nih Pak, tadi Silakan. Bapak menyangkut ke Syarif Hidayatullah Pak ya. Syarif Hidayatullah itu kalau dalam Garut ini terkenalnya itu penyebar agama Islam juga di Garut yang Bukan Syarif Hidayatullah di mana, Cik? di mana? Wali di Salah. Cirebon. Oh, jadi itu bukan penyebar agama Islam di Garut? Yang menyuruh Sunan Cipanca ada seorang wali. Iya, iya benar. Tadi saya salah cerita tuh. Jadi beliau ini gurunya berarti ya Sunan apa Pak? Manu yang mana? Yang di itu yang di Cirebon, Cibiuk. Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah. Kian Santang yang ada di sana. Godong. Kenapa Eyang Syarif Hidayatullah dimakamkan di sini? Enggak, di Cirebon. Enggak, yang di itu yang di Cibiuk. Yang enggak ada Syarif Hidayatullah. Siapa sih yang di Cibiuk itu? Oke, berarti mungkin itu dari keturunannya beliau Pak ya, cara mengajarkan agama Islam itu berarti piece to piece dari orang ke orang, dari tempat ke tempat. Jadi beliau mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama Islam di Kota Garut. Nah, mungkin orang yang berziarah ke sini sebetulnya sudah tepat. Tapi mohon maaf Pak, diluruskan lagi, kenapa sih kita harus berziarah? Karena kan sebagian orang banyak yang ngapain cina datang ke makam, betul Pak ya? Iya, iya. Ini ziarah udah dari Nabi Muhammad SAW ya, harus berziarah. Tapi berziarah di sini cuma hanya memberikan tawasulan. Iya. Jadi kita mah kalau kita dibilang mah syariat. Tidak bisa menentukan kan orang meninggal dunia makanya seorang wali cuma hanya jasad kan rohnya diambil. Iya, betul. Nah, di sini mah caranya kita ilaruhi khususon ahli kubur Prabu Jaksuma Al-Fatihah. Kan Al-Fatihah itu bagaimana hati kita. Hati Ya, kita ikhlas diterima. Kalau hatinya kita mau harta dunia, enggak, itu kan masuknya musyrik. Berarti paling tidak orang yang datang ke sini untuk berziarah yang ke satu mungkin tahu tempatnya di sini, pemakamannya, kemudian kita mendorong doa dengan salah satunya dengan memberikan surat Al-Fatihah untuk beliau. Dan itu pun dalam ajaran agama Islam kan boleh. Jadi berapa yang tidak akan putus amalnya teh? 3 ya? 3 amalan yang tidak akan putus. Yang pertama anak soleh, yang kedua amal jariah, yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Nah, mungkin salah satunya saya juga sudah mendapatkan informasi dari Bapak. Mudah-mudahan sepengetahuan Bapak ini mungkin akan jadi sumber informasi bahwa kalaupun ke sini boleh silahkan, paling tidak tahu tempatnya. Mungkin Pak itu saja untuk keturunannya, kemudian ke atasnya. Kita boleh Pak kita lihat ke dalam? Boleh. Nah, nanti kita lihat sih yang di dalam ini di belakang nih, belakang kamera sebetulnya. Jadi kita lihat ke dalam. Bapak bawa kuncinya, tapi sekali lagi mohon maaf kalau yang berziarah ke sini tidak disarankan untuk masuk ke dalam karena takut karena orang banyak masuk nanti rusak. Salah satunya mungkin seperti itu. Ya, Pak. Sedikit kenapa dikunci? Nah, ini aturan dari pemerintah, undang-undang yang sudah itu. Ya. Jadi kalau diinjak dari sini ini batu pindah sedikit udah atap masuk undang-undang, tidak boleh. Jadi utuh, namanya juga cagar budaya. Ulah geser Pak ya. Iya. Di sini nggak geser batunya. Ya nanti kalau masuk difoto, namanya foto. Oh, dikit aja. Ya. Tahu lah. Ayo kita masuk. Ya. Nih tuh, Bapak. Pak, yang megang kunci ini siapa aja? Yang megang kuncinya si Bapak. Saya juga sama nggak punya kuncinya. Tidak boleh ya. Mana Bapak Tipayun? Ya masuk. Nih tulisannya. Dilarang masuk ke makam. Jelas? Jelas tuh? Jelas.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apaan kotor? Tenang lah tuh Pak. Hah? Salse we lah. Ini selesai. Da ieu mah bukan lapangan. SOB baru lama SOB. Nah, si Omang nggak usah cuci dirinya. Tadi fotoan ya nya. Iya Pak, kan ada di HP saya. Iya, Iya. untuk maunya. Nah, yang dimaksud dengan yang tadi kita dibicarakan di Pasep, nuju naon? Ya Pak. Wih, mantap. So, Nah, ini. Nah, kemarin juga saya sempat ngobrol tuh sama si Pasep. Jadi ini tuh ada 3 Pak ya. Sebentar Pak, banyak pertanyaan nih katanya. boleh. Jadi kan kalau menurut cerita tadi udah jelas tuh yang Prabu itu apa namanya itu agamanya itu pasti Islam, karena salah satu cirinya kalau umat Islam berarti dimakamkan ya. Kalau yang lain katanya sih zaman dulu banyak yang dihanyutkan, Dilanjutkan dibakar. dihanyutkan, dibakar, kemudian mungkin ada juga yang tergeletak begitu saja. Ya. Jadi ini dipastikan agamanya Islam. Islam. Pak, ini kan ada 3 ya batunya. Yang pertama yang mana Pak? Batu. Tuh batu. Oh, ini batu. Yang kedua nisan. Yang kedua nisan. Yang ketiga ini. Yang ketiga. Kenapa ya gitu ya? Kayak di Borobudur. Heeh. Kan dulunya kan Hindu. Oh, Ciri khasnya. jadi setelah, jadi beliau itu setelah masuk ya ini salah satunya apa namanya itu, yang terakhirnya yang dipasang di sini ini Tanda. tanda saja. Terus kenapa ini? Jawabannya di sana. Kenapa ada 7? Iya. Mana Ini 7 semua. 7. Kenapa ya 7? 7 makam. Ya 7 makam. Mm-mm. Itu lain lagi. Heeh. Apa Pak? Waktu zaman kerajaan kalau lebih dari 7 dipindahkan. Ini orang Gabungsu masih Wangsakusuma II itu masih semuanya 9. Dikarenakan dalam pasca negara waktu itu dalam Tiga Pakuan yang dimakamkan dekat raja harus 7. Oh. 7 makam. Oh, jadi secara apa namanya itu? Adab lah, mungkin bukan adab, kebiasaan dan seharusnya gitu. Jadi yang di samping-sampingnya ini bukan anak ya, Bukan, masih regenerasi. regenerasi. Ini enggak, ini semuanya juga itu bukan hanya kerajaan, itu mah bupati-bupati. Bukan bupati kok dulu mendalam. Oh. Ini masih ke dalam, kalau dalam Hindia Belanda masuk Dandeles pada tahun 1911. Masih Dandeles. Nah, di sini 7. Yang terakhir meninggal dunia Wangsakusuma II. Terakhir kalau bilang dulu mah bupati yang terakhir adalah Wangsakusuma II. Sesudah Wangsakusuma kedua Indonesia Garut itu 2 tahun kosong diganti oleh Adi Wijaya. Ya kan dicip aja. Udah pernah ke sana? Belum. Bingung. Adi Wijaya. Nah, diganti ke Adi Wijaya pasti di dalam masih dalam Dandeles. Nah, Adi Wijaya masuk, itu meninggal dunia, itu kerajaan waktu Hindia Belanda diganti jadi Inggris yang bernama Rapes, gitulah. Terus. Oh ya. Jangan dia. Nih, ini kan maksudnya makam ini terkeliling loh. Jadi kalau yang di luar makam itu sebetulnya warga. Nah, kalau yang dimaksud petinggi-petinggi ini, nah yang sekeliling dikelilingi pagar. Iya. Ya, yang ini termasuk kalau kata si Bapak harus 7, jadi keturunannya di luar ini dipindahkan ke sini. Yang sana oke. 1, di sini 1. Nah, ini tempat yang tadi dibilangkan. Oh. Ini tempat yang tadi dibilangkan, tak usah diulang lagi. Ini tempatnya. Nah, yang dimaksud tadi di dalam lah, yang jelas itu bukan makam. Ya. Terus Cukup Om, potong heula kita masuk. tukang kitu ke dulu. Tuh. Nah, ada paling kuno kitu aya deui khusus. Kunaon, Pak? Wanu abis. Da eta mah orang dinas dikasihkeun deui. Masih ada tuh, Pak? Udah di Banten. Oh. Kamera. Ini mah nama-nama ini masih proses di Cagar, masih kan diproses dalam kementerian. Oh, Siapa orangnya, siapa orang belum. Jadi nggak sagawaya atuh. Kan Om. Cukup? Yang.
Terus Siap? Nah, yang dimaksud makam 7 ini yang di sini. Nah, kalaupun yang ke sana, masih dalam proses. nah yang 7 yang ke sananya itu sebetulnya situs makam juga, hanya saja masih dalam proses atau masih diurutkan, jangan sampai salah. Jadi belum punya apa nih, Pak? Nama Belum punya nama ya. Tapi yang jelas masih renggangan kerajaan ini. lah Ya, zaman masih, itu. masih. Ya, ayo, Pak. Nah, oke. Nah, salah satunya mungkin ini ada Bapak ke sini Iya, penjara. mau ziarah, Iya, mau iya. tawasul ke sini dari. Dari Karawang. Ah, ini dari Karawang nih, jauh-jauh dari Karawang. Ya. Boleh tahu Pak siapa namanya? Komarudin Bapak Komarudin dari Karawang. Bapak ke sini sama siapa? sama keluarga. Kenapa nggak masuk semua? Belum masih di Saya bawah. kumpul Masih di semua. kantin. Ya. Kebetulan kumpul dulu lah semua. Di sini. Hah? Nanti. Wah, udah mau biarin lagi. Enggak, kalau kumpul semua nanti Hah? saya akan dikasih yang biarpun sudah dikasih, nanti saya akan dibilangkan sejarahnya dulu. Iya. Oh, jadi Bapak kadia terang di mana? Tadi nah kapupur kata sakali tak pun raka tadi teh nyambung itu kadi teh kamungian. Ka iya berarti keluarga lah di mana di Tasik. Uwi kan dia itu. Oh, namanya kadia teras Bapak Dewi gitu. Jadi wangi kan lah. Iya benar. Maksud dan tujuan atuh. Maksud dan tawasul lah. ya, betul. Ya intinya minta karomatnya aja lah. Mencari, Iya. ya mencari haromatnya kalau menurut si Bapak. Tapi yang jelas si Bapak ke sini mau mendoakan beliau gitu ya. Ya pidoana. Jadi ke sini boleh silakan kalau untuk mendoakan. Adapun di luar maksud dan tujuan itu hanya doa. Iya, Ya iya. betul ya. Iya. Makasih Pak ya. Iya. Minta mah sama yang di atas. Iya betul. Mengapa lajeng? Di mana tuh, Sareng Pak? Abah tuh? Di mana Pak? Sana ya Kadario. Setelah tadi berbicara ngobrol-ngobrol, saya sekarang perjalanan pulang. Enak di sini tempatnya. Yuk. Wah. Nu, yang ini mah jarang digunakan nih karena di depannya ada batu. Yang ini aja gazebo-nya. His. Oke, mungkin segitu saja dulu perjalanan saya. Maksud saya ngobrol sama si Bapak tadi itu. Jadi paling tidak saya sudah berkunjung ke sini, saya sudah bersilaturahmi. Adapun ada yang salah, saya mohon maaf, atau si Bapak atau menurut versi teman-teman masing-masing silahkan saja. Tapi menurut cerita versi si Bapak seperti itu. Sosok beliau, keturunan beliau sudah tadi dijelaskan di dalam. Setelah ini mungkin saya akan ke tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan akan ada nyambung ceritanya nih. Kalau ini kan kemarin video pertama saya di Sunan Rumenggong. Nah, untuk sekarang saya ke sini, ini merupakan keturunan ketiga. Terima kasih. Tonton juga video-video saya yang lainnya.